Salum horas madihita saluhutna. Hami sian parhalado HKBP Cibinong pasahaton tuhita saluhutna selamat hari Minggu ma dihita. Adorak sota puka parpunguata tapasada marohatta martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Huria ni tuhatta namarpungu dohita sadarion mamuji dohot pasangapon tuhattai di parmingguon minggu palimahon dung Trinitatis tuhatta debata situlusada ibana do nasai mangaramoti hita ganuk tiki. Pinuji madebata situlusadai nasai manotong para beron akan narikot di parmuluatta siganupari. Topik ni mingguta sadarion manogihon hita asa sude hita makarikoton gumuruhon pangatusion. Setangihom ma hamu ale akka anaha pangajaran ni sada ama. Jalarikoti hamu ma gumuruhon pangatusion. Pinuji madebata situlusadai alibana duna panuturion dohot hatoktomon ibana duna pangatusion dohot hatugon. Atong tapahibul marohata mamuji dohot pasangapot tuhata marede mahita sian buku Kidung Jemaat HKBP nomor 112 ayat sada dohot opat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bernyanyi kita dari buku ND nomor 258 ayat yang pertama. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat pertama dan kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini, datang ke hadapan-Mu
untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semuanya itu, kami harus tetap waspada karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu menaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan. Padamu ada pengertian dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu memimpin kami, berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sering terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami, dan iman kami. Dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami, berilah kami hikmat kebijaksanaan dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Kita membaca secara responsoria. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu pujian dari Remaja. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai raja wali. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Warta Minggu 12 Juli 2020. Pertama, nama minggu hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, cintailah pendidikan. 2. Mulai hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, diadakan sermon Parhalado HKBP Cibinong masuk pukul seperti biasanya jam 19.30 melalui virtual Zoom. 3. Surat-surat yang masuk dari Kepala Biro Hukum HKBP di kantor pusat akan dibacakan oleh fungsionaris distrik Kabid Koinonia Amang Pendeta Ligat Simbolon. 4. Pengumuman. Sesuai dengan pertemuan preses dengan perangkat Parhalado dan Jemaat HKBP Cibinong pada tanggal 2 Juni 2020 dan Kamis 2 Juli 2020 bahwa terkait pembangunan gedung gereja HKBP Cibinong adalah sebagai berikut. 1. Preses dan selaku pelaksana tugas pendeta HKBP Resort Cibinong telah menyatakan bahwa pembangunan gedung gereja HKBP Cibinong
tetap dilaksanakan sebagaimana yang sudah berjalan di lapangan dan tidak diganggu oleh siapapun. 2. Bahwa segenap jemaat dan parhalado mendukung dan berjanji proses pembangunan yang sedang berjalan di lapangan oleh panitia tanpa gangguan apapun. Keenam, warta keuangan sementara. Uang yang masuk. 1. Saldo persembahan sampai ibadah minggu online 28 Juni 2020 sebesar Rp9.450.000. 2. Uang masuk persembahan ibadah minggu online 5 Juli 2020 sebesar Rp6.248.000. 3. Hamauliateon Rp1.000.000. Total jumlah uang yang masuk sebesar Rp16.698.000. Pembukuan keuangan ini dibukukan oleh Sintua Parlin Silitonga dan Sintua R Pardede. Ditandatangani pelaksana tugas Pendeta HKBP Resort Cibinong, Pendeta Dr. Andus Berlin Tamba MDiv, Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Kuria Kristen Batak Protestan HKBP, Kantor Pusat Pia Raja, Tarutung, Tapanuli Utara, Indonesia. Nomor 833-R18-6 Romawi /2020. Hal pemberitahuan kepada yang terhormat Parhalado Strip Huria HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Distrik 28 Deboskap, dengan perantaraan Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Dr. Andus Berlin Tamba MDiv di tempat. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Raja Gereja. Bersama dengan surat ini, perlu kami tegaskan beberapa hal sebagai berikut terkait HKBP Cibinong. Bahwa sesuai dengan pasal 10 Tata Laksana Peraturan HKBP tahun 2002, HKBP Hatopan atau umum adalah kesatuan segenap HKBP yang meliputi jemaat, resort, distrik, badan-badan, lembaga, serta yayasan HKBP dan berada di bawah kepemimpinan Eporus HKBP bab 4 Romawi pasal 10 dan pasal 11 Tata Laksana HKBP tahun 2002. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 Tata Dasar Aturan HKBP tahun 2002, HKBP Hatopan juga merupakan pemilik seluruh harta yang ada di HKBP, baik yang diawasi langsung ataupun tidak langsung, yang berada di Sekretariat Jenderal, Departemen, Lembaga, Badan Penyelenggara Pendidikan, Badan Usaha HKBP, Yayasan, demikian juga yang berada di jemaat setempat, resort, dan distrik. Harta gereja tersebut adalah semua kekayaan yang berbentuk uang, surat berharga, dan barang bergerak maupun yang tidak bergerak di segenap HKBP. 8. Bahwa berdasarkan pasal 17 Tata Dasar Aturan pasal 11 Tata Laksana Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, kesatuan segenap HKBP tersebut dipimpin oleh Eporus yang dipilih melalui Sinode Godang HKBP dengan tugas dan kewenangan antara lain menerbitkan surat-surat ketetapan tentang jemaat, resort, distrik baru, yayasan, lembaga, dan komisi, demikian juga yang berhubungan dengan personalia, serta mewakili HKBP terhadap pemerintah, gereja, dan badan-badan lain di dalam maupun di luar negeri. Berikut yang kesembilan, bahwa berdasarkan Sinode Godang HKBP pada tanggal 12 sampai 18 September 2016
Pendeta Dr. Darwin Lumantobing adalah Eporus HKBP terpilih untuk periode tahun 2016-2020. Berikut ke-10, bahwa HKBP Cibinong, Resort Cibinong, Distrik 28 Deboskap merupakan jemaat cabang dan berada di bawah naungan HKBP Hatopan yang dipimpin oleh Eporus HKBP yang berkedudukan di Pearaja Tarutung. Berikut yang ke-11, bahwa berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 Tata Dasar Aturan HKBP tahun 2002, seluruh harta kekayaan dan aset HKBP Cibinong merupakan milik HKBP Pusat, sehingga sepatutnya tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang berlaku di HKBP. Berikut yang ke-12, bahwa berdasarkan pasal 3 Tata Laksana Peraturan HKBP tahun 2002, HKBP Cibinong turut memikirkan yang berguna di resort, distrik, dan Hatopan. Yang berikut, lanjut ke 15, oleh karena itu HKBP Cibinong merupakan sebuah jemaat cabang yang menggunakan nama dan juga logo HKBP, sehingga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari HKBP Hatopan dan berada di bawah pimpinan Eporus HKBP. Hal itu sesuai dengan Konvensi HKBP tahun 1996 yang menyatakan bahwa gereja tidak dimiliki oleh sekelompok orang atau marga, melainkan milik Yesus Kristus. Sesuai Konvensi HKBP tahun 1996 pasal yang ke-7, dan pelanggaran terhadap nama dan logo HKBP adalah pelanggaran hukum. Yang berikut ke-16, seluruh harta kekayaan dan aset barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di HKBP Cibinong adalah aset HKBP yang terdaftar dalam buku aset HKBP yang berkantor pusat di Pearaja Tarutung, sehingga tunduk kepada pengelolaan dan pengawasan HKBP Hatopan sesuai dengan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Berikut yang ke-17, HKBP Cibinong juga patut untuk tetap menyampaikan persembahan kedua dan juga persembahan khusus kepada HKBP Hatopan. Ke-18, Eporus HKBP sebagai pimpinan HKBP juga berwenang untuk menetapkan dan memindahkan pelayan penuh waktu sebagai pimpinan jemaat HKBP Cibinong demi terlaksananya tugas-tugas pelayanan jemaat di HKBP Cibinong. Demikian kami sampaikan untuk dipahami dan dipatuhi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pearaja Tarutung tanggal 24 Juni 2020, Huria Kristen Batak Protestan, Kepala Biro Hukum, Pendeta Betty Donda Sihombing STH SH, ditandatangani dan distempel basah. Tembusan: 1. Eporus HKBP. 2. Badan Advokasi Hukum HKBP. 3. Arsip. Demikian surat pembacaan pemberitahuan dari Kepala Biro Hukum HKBP, dan surat ini akan disampaikan kepada Parhalado HKBP dan kepada jemaat HKBP Cibinong. Demikian, terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1. Tuhan,
Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang berbahagia ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai ayat ke-42. Marilah kita membaca marilah saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini mengajarkan kita tentang dua hal. Yang pertama, ayat ini diberikan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus mengajarkan ajarannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang penghakiman. Ayat ini ditujukan kepada para ahli Taurat atau orang-orang segolongan dengan mereka. Tuhan mengatakan jangan menghakimi di ayat 37. Itu berarti supaya kata jangan menghakimi di sini kriterianya adalah orang yang menganggap diri sendiri benar. Yang kedua, terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalannya lebih dahulu. Yang berikut, mengecam tanpa belas kasihan. Yang berikut, membesar-besarkan kesalahan orang lain. Yang berikut, merasa senang pada saat bisa menemukan selumbar kesalahan orang lain dan mengecam kesalahan orang lain. Inilah ucapan Yesus mengatakan, janganlah engkau menghakimi saudaramu. Ini ditujukan kepada orang-orang seperti yang tadi. Bahwa orang yang demikian tidak layak memberikan penghakiman atau kecaman atau hukuman karena mereka bertindak tidak benar. Apa yang mau kita ambil dari teks ini? Ada dua hal, yaitu kita tidak boleh menghakimi dengan penghakiman yang bertindak dengan tidak benar, yaitu disebut menghakimi secara negatif. Maksudnya adalah menghakimi secara negatif dilakukan oleh seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup di dalam kebenaran, namun ia selalu bicara kebenaran, sementara kebenaran itu tidak dihidupinya. Penghakiman ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik, seperti ayat yang terakhir itu dikatakan, hai orang munafik.
Orang yang munafik ini tidak mau hidup dalam kebenaran, meski sudah diajarkan dan sudah tahu mengenai kebenaran. Namun orang ini senang untuk membicarakan kebenaran dan tidak mau menghidupinya. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua, berangkat dari ayat ini, yaitu tentang menghakimi secara positif. Nah, ini yang diharapkan Tuhan Yesus. Kita boleh menghakimi secara positif. Bisa kita lihat di dalam ucapan Tuhan Yesus di Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Unang mamar guru tunani ida sabing uhum muna, tigorma panguhum muna." Jadi yang kedua tadi menghakimi secara positif, yaitu penghakiman itu dilakukan seseorang ketika ia sendiri mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan ia selalu berbicara kebenaran yang ia kenal atau dihidupinya. Jadi inilah yang diizinkan Tuhan, menghakimi secara positif. Dan yang terakhir dari teks ini adalah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu bagaimana kita mengampuni. Ini yang Tuhan katakan. Di dalam ayat 37, pengampunan itu harus kita lakukan, yaitu kemampuan untuk mengambil posisi orang yang sedang bersalah. Bukan kita mengambil posisi orang yang sedang berhak memberikan penghakiman. Ini yang dimengerti oleh, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya topik minggu kita hari ini, cintailah pendidikan. Jikalau kita beroleh pengajaran pendidikan yang benar, hendaklah berbanding lurus. Apa yang kita terima itu, kita lakoni, kita lakukan, dan kita hidupi. Janganlah seperti orang-orang munafik. Ini yang Tuhan katakan juga di dalam ayat-ayat yang diajarkan kepada kita tentang pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berangkat dari posisi bahwa kita juga adalah orang yang bersalah. Itu dikatakan tidak ada orang yang benar, semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kita juga pun harus mengampuni. Kata jangan menghakimi saudaramu, sebenarnya Tuhan katakan kita juga harus menghindari menghakimi saudara kita, karena kita pun orang yang berdosa. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih. Lain lagi, segala persoalan ini bisa diselesaikan dengan saling mengampuni, saling memaafkan. Yesus pernah berkata di dalam ayat Roma 2 ayat 1, dalam Alkitab dikatakan, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Marilah Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, kita sebagai bagian keluarga Allah, di tengah-tengah gereja, keluarga, hendaklah kita menghindari menghakimi. Hendaklah kita jangan menghakimi. Hendaklah kita jangan seperti orang munafik yang tidak menghidupi kebenarannya yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam situasi perjalanan hidup kita di tengah-tengah gereja, anggota keluarga,
Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni. Sudah dirumuskan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sudah jelas. Itulah yang kita hidupi, sehingga kita masuk di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Semoga kesalahan orang lain, kesalahan teman-teman kita, kesalahan siapapun itu, baiklah kita juga mengampuni orang dengan posisi kita juga adalah orang yang bersalah. Di dalam roh Tuhan, mari kita saling mengampuni di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan gereja, di tengah-tengah kehidupan bersekutu, karena darah Yesus itu ditumpahkan untuk mengampuni dosa saya, dosa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam nama Yesus, darah dan tubuhnya, kita semua beroleh sukacita dan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk mencintai pendidikan pengajaran dari Engkau, agar kami jangan menghakimi saudara kami, menemukan selumbar kesalahan saudara kami, padahal balok di mata kami tidak kami keluarkan lebih dahulu. Ya Tuhan, jauhkanlah dari kami sifat-sifat orang-orang munafik yang membicarakan kebenaran, membicarakan hal-hal yang baik, namun tidak dihidupi. Jadikanlah kami orang-orang seturut dengan pengajaran-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Engkau adalah guru kami, Rabbi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tadi yang kami dengar Tuhan, menyentuh hati dan pikiran kami, dan kami dapat mewujud nyatakannya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, di tengah-tengah persekutuan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Cibinong dan majelis-Mu, segenap jemaat-Mu, segenap Parhalado HKBP Cibinong. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mendarat dan hidup di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami saling memaafkan, saling mengampuni, tidak melihat kebenaran kami sendiri, tapi kami melihat pengampunan yang dari Tuhan, sehingga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, ajari kami juga untuk melakukan kebenaran karena kasih dan pengajaran-Mu. Kami dapat melakukannya itu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang munafik, tetapi kami orang-orang yang berbahagia, yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit, yang menderita dalam pergumulan berat. Sembuhkanlah sakit penyakit mereka Tuhan, berkati para medis, obat, makanan, minuman, sehingga beroleh kesembuhan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang yang berbeban berat, situasi COVID-19 ini Tuhan, yang membuat kami penuh dengan kesusahan. Berkati orang-orang atau jemaat-Mu yang terdampak COVID-19. Berikan mereka pertolongan Tuhan. Ketuklah pintu hati kami untuk mau berbagi, memberikan yang terbaik, dan terima kasih Tuhan. Di antara jemaat-Mu yang telah berbagi, menolong jemaat atau orang lain untuk kehidupan orang-orang yang patut menerima pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan gereja-Mu HKBP Cibinong ini ke depan. Ajari kami Tuhan untuk melihat ke depan, tidak hanya melihat ke belakang, sehingga kami mau berjalan bersama Tuhan, mau memberikan yang terbaik dan saling memperbaiki diri, saling melihat jalan kedamaian, peta kedamaian dan zona kedamaian yang kami hidupi. Berikan roh hikmat bagi Parhalado-Mu ya Tuhan. Berikan juga pintu hati jemaat-Mu untuk saling menerima, menciptakan kedamaian
Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Preses kami, Pendeta Dr. Anus Berlin Tambah, sebagai pendeta pelaksana pendeta resort HKBP Cibinong, sekaligus Preses ya Tuhan. Berikan roh hikmat yang akan membawa kedamaian, yang menjadi gembala di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga fungsionaris distrik, fungsionaris HKBP Cibinong, sehingga menemukan jalan-jalan yang dari Tuhan, bersama menciptakan kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, jikalau Engkau telah mengampuni dosa kami, ajari kami juga mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, sehingga tidak ada lagi yang di atas pengampunan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengampunan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 232 ayat 1. Tajakon matan itu hatta, marede mahita dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita di Sudi Ruas Nuria di HKIP Resort Cibinong. Mulyate.